kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Tuhan, punyalah kebesaran, kejayaan sampai
kebesaran, punya mula Tuhan kejayaan, punya mula Tuhan kuasa ya Bapa. Sebab Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau adalah kekuatan kami. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau. Pagi hari ini kami datang memuliakan Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mempersembahkan persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami datang Tuhan, memuliakan Engkau. Pagi hari ini kami datang dengan satu kerinduan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu adalah pedang roh, untuk kami bisa mengalahkan segala tipu muslihat si jahat. Firman-Mu Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Dan firman-Mu Tuhan terang bagi jalan-jalan kami, sehingga ketika kami melangkah dan berjalan, kami tidak tersandung, kami tidak jatuh. Sebab kami melihat terang itu ada di depan kami dan menuntun kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat umat-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di ruangan maupun yang beribadah online. Kami berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, pengurapan dan jamahan Roh Kudus menjamah mereka. Sehingga kehidupan yang baru, kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan melimpah-limpah atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini di dalam ibadah minggu, kita bersama-sama beribadah memuji dan memuliakan Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini, maupun kepada saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang beribadah secara online, ada yang sedang isolasi mandiri, ataupun dalam perjalanan pelayanan di tempat lain, kiranya bisa beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mohon tanya, apakah suaranya jelas? Jelas ya, jadi masker nggak usah dibuka ya, tapi kalau nggak jelas saya buka. Ya, biar firman Tuhan ini bisa kedengaran dengan baik, karena memang kita harus situasi sekarang ini yang harusnya di bulan Agustus sudah masa pandemi ini sudah longgar, namun ternyata di luar dugaan ada beberapa banyak kasus-kasus yang terjadi, yang terpapar, baik itu di daerah-daerah Jakarta maupun di kota Pekanbaru, dan kita hampir beberapa 3-4 kecamatan harus menerapkan pembatasan sosial agar penyebaran virus ini tidak menyebar dengan luasnya. Oleh sebab itu kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh, yang telah disampaikan oleh pemerintah. Namun kita sebagai umat Tuhan, ya, iman kita tidak goyah oleh karena situasi. Amin. Kita menghadapi situasi seperti ini. Bahkan ternyata ada satu masalah yang lebih besar lagi dalam beberapa hari ini, terjadinya demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah akibat undang-undang Cipta Karya, Cipta Karya ya, Cipta Kerja. Diharapkan sebenarnya demonstrasi ini berlangsung dengan damai. Tapi kenyataannya ada beberapa yang menginginkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan. Ya, kita lihat di Jakarta ada pembakaran publik tempat umum, kemudian juga di kota Pekanbaru kita lihat kemarin ada demonstrasi yang merusak fasilitas umum, bahkan mobil polisi juga diputar balikkan. Dan inilah yang menjadi doa kita, supaya atmosfer damai Tuhan, damai sejahtera dan kasih Tuhan itu melimpah dan ada atas kota kita Pekanbaru dan atas Indonesia ini. Sehingga kerusuhan-kerusuhan yang terjadi tidak meluas. Oleh sebab itu kita berdoa kemarin di dalam doa puasa, juga saudara-saudara berdoa dalam doa penjaga, doa hana, baik pun doa di dalam rayon-rayon yang sudah
dilakukan adalah bertujuan agar atmosfer kehidupan di kota Pekanbaru ini, di kehidupan keluarga kita maupun di Indonesia bisa kita bentengi sehingga kerusuhan yang terjadi tidak masuk ke dalam keluarga kita, ke dalam gereja. Kerusuhan itu tidak sampai menghancurkan semua tempat-tempat fasilitas umum dan yang lain-lainnya. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang Kristen pada masa-masa ini? Ini adalah masa-masa yang sulit kalau kita banyak mendengarkan berita akan membuat kita menjadi stres. Ya, karena berita-beritanya adalah berita kerusuhan, demonstrasi, berita orang sakit, berita orang meninggal yang banyak disampaikan oleh teman-teman kita. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang ditebus Tuhan, haruslah kita membawa berita damai sejahtera, membawa berita keselamatan, membawa berita kebaikan bagi semua orang. Mulai meredam situasi-situasi yang ada. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana hidup orang-orang Kristen, orang-orang yang ditebus Tuhan, yang dikatakan bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalami pembaharuan dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama karena ayat ini hanya 5 ayat saja, jadi ini sangat simpel sekali, pendek ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini menegaskan supaya kita bisa berdoa, mampu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya kita bisa berdoa. Sehingga doa kita adalah doa yang berkemenangan. Amin. Doa kita itu doa yang berkuasa. Doa kita itu doa yang semangat, bukan doa yang kalah. Doa kita itu doa yang percaya bahwasanya Tuhan memberikan masa depan yang cerah di depan, yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadanya. Doa yang Tuhan inginkan adalah doa yang antusias, yang didasari oleh karena kasih kita berdoa, bukan karena emosi, bukan karena kita marah, tapi oleh karena kasih. Doa yang didasari oleh kasih dan belas kasihan. Sehingga doa kita itu adalah doa yang memuliakan nama Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Doa yang semangat, tidak lemah. Doa yang hidup. Dan kalau kita berdoa dan kita berfirman dan mengatakannya, engkau hidup dan berkuasa, yang sembuh, yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, maka orang itu akan sembuh. Yang lemah dikuatkan, maka yang lemah itu menjadi kuat. Itulah yang menjadi doa-doa kita. Bukan doa yang cepat menyerah lihat keadaan, ya sudahlah,
udah pandemi seperti ini, udah begini situasinya. Enggak. Doa kita adalah doa yang pantang menyerah dan bertekun. Amin. Walaupun keadaan situasi seperti ini tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa itu menjadi renggang. Tidak cepat kita menyerah. Kita lihat keadaan ini, udahlah, para pelayan juga, para gembala juga pun sepertinya seperti ini, ya sudahlah aku di rumah aja. Di rumah juga kita bisa berdoa, mengajak keluarga, suami istri, mengajak anak-anaknya, dilatih anak-anaknya berdoa, di rumah dilatih. Anak-anaknya diajari, ayo anakku berdoa. Supaya dia mempunyai roh doa, menjadi bekal dia di kemudian hari. Untuk dia juga bisa menjalani kehidupan pada situasi-situasi seperti ini. Bagaimana doa itu? Supaya kamu dapat berdoa, dikatakan di atas, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Untuk berdoa, kita perlu ketenangan. Kalau hidup kita direcokin oleh dunia ini, istilahnya, dan juga diintimidasi oleh dunia ini, nggak bisa tenang kita berdoa. Yang kita pikirkan dalam doa hanya masalah kita saja. Yang kita pikirkan di dalam doa itu perasaan sakit hati kita aja. Yang kita doakan jadi nggak tenang kita. Karena dunia ini akan berusaha untuk menyimpangkan kita dari jalan Tuhan. Membuat kita menjadi tertekan hidup kita. Yang pertama dikatakan, jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Di dalam Mazmur 62, yang tadi sudah dibacakan, di doa syukur, kalau kita lihat bersama-sama, Mazmur 62, ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dekat dengan Allah membuat kita tenang, karena kita tidak takut lagi terhadap kematian, karena kita sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dekat dengan Allah membuat kita merasakan perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak akan menggoyahkan iman kita untuk terus mengikut Tuhan, untuk terus berdoa, untuk terus melayani Tuhan. Dekat dengan Allah membuat kita ada pengharapan di depan. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ada harapan kita di masa depan. Ada pengharapan kita. Sehingga kita tidak berkata dalam hidup kita, oh hidupku gini-gini aja lah. Sudahlah mau gimana mau dibilang, situasi seperti ini. Resesi global ekonomi, resesi sakit pandemi, resesi krisis iman. Saudaraku yang terkasih, pada Allah ada harapan. Karena saat kita tenang, kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang berkata dalam hidup kita. Bapak Ibu, di saat kita tenang, pagi hari datang kepada Tuhan, saudara akan merasakan dan bisa mendengarkan suara Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang harus kita lakukan dalam minggu ini? Apa yang harus kita lakukan dalam tahun ini? Kita tahu jalan yang harus kita jalani. Kalau kita lihat ada bencana di depan, ada mara bahaya di depan, kita menyingkir dari mara bahaya itu. Karena Tuhan sudah menunjukkan kepada kita, ada bara bahaya di situ. Ada sesuatu yang jahat di situ, gak usah kamu lewati situ. Kalau kita menyingkir dari bahaya, ketika Tuhan membukakan pintu-pintu berkat, pekerjaan, usaha, dan segala sesuatu, Dia tunjukkan kepada kita. Ikuti jalan itu. Lalu kita mengikuti jalan itu. Sebab Tuhan yang membukakan jalan bagi kita.
Amin, saudara. Ada harapan ketika kita dekat dengan Allah. Keselamatan kita. Beberapa orang bertanya kepada saya, baik minggu yang lalu maupun juga kemarin, Pak, kapan ya adanya Natal kita GKKD ini? Loh kenapa? Kok nggak ada kayaknya berita-berita dari ini diaket sama yang lain? Oh ada, Natal kita ada. Ya, karena Natal itu adalah menyambut dan merayakan, memperingati kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Sebab dunia ini membutuhkan kasih Tuhan. Amin. Dunia ini membutuhkan kasih Kristus. Sebab Kristus datang untuk menyelamatkan dan menolong, memberikan kehidupan bagi semua orang. Lalu kapan Pak, kok nggak dibicarakan? Berdoa kamu lihat nanti. Ada cara Tuhan yang unik di tahun 2020 ini untuk kita merayakan Natal bersama. Dalam kondisi yang harus seperti ini, kita bisa merayakan Natal dengan berbagai cara. Bisa di komunitas, bisa di rayon, atau di komunitas masing-masing. Ya, karena tanggal 25 Natal itu dirayakan seluruh dunia. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita lihat dari pelayanan Bapak Sion yang lainnya bisa menyiapkannya. Ya, ini sebenarnya sudah bulan Oktober. Biasanya kita sudah ikut rapat-rapat semuanya para pengurus-pengurus untuk mempersiapkan Natal. Tapi tahun ini kita akan merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Ketika kita berdoa dan kita tenang, maka Tuhan akan menunjukkan jalan dalam pelayanan ini. Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan dan berdoa. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik, yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Di saat kita tenang dan menguasai diri kita, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan ini adalah hidup orang Kristen, hidup anak-anak Tuhan, hidup di dalam doa oleh karena penguasaan diri dan tenang di dalam kehidupannya. Sehingga kita tidak kerasa kusuk terhadap isu yang terjadi. Kita tidak gegabah untuk menafsirkan dalam setiap informasi apapun yang disampaikan, baik dari kawan-kawan kita, kantor, ataupun teman-teman kita yang lainnya, kita tidak langsung cepat panik. Tapi kita datang kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Lalu Tuhan akan membukakan pikiran kita, Dia membukakan jalan bagi kita, dan menuntun kita, sehingga setiap persoalan ataupun hambatan yang kita hadapi, Dia akan membuka jalan bagi kita. Di dalam Mazmur 118, bagaimanakah doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Di dalam Mazmur 118 dikatakan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaannya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Hidup orang-orang benar adalah hidup dengan penuh dengan sorak-sorai dan kemenangan. Amin. Di kemah orang-orang benar ada sorak-sorai, ada kemenangan. Karena doanya adalah doa yang berkuasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sorak-sorai,
dia yakin di depan dia akan mengalami kemenangan-kemenangan. Lalu dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Doa kita adalah doa yang hidup. Amin. Bukan doa yang mati. Doa yang membangkitkan orang. Doa yang menguatkan orang. Amin. Ya. Aku tidak mati, tapi aku hidup. Saudara, doa yang didasarkan oleh karena iman adalah doa yang hidup. Yang berkata dalam dirinya, aku akan tetap hidup sampai sekarang. Ada beberapa rekan ataupun jemaat kita yang mengalami masalah di kesehatan, masalah kehidupannya. Dia harus berkata, aku akan hidup. Aku tidak akan mati. Supaya aku bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah aku terima. Amin. Kita semua hidup supaya kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Hari ini kita sehat, kita sembuh, mengalami berkat Tuhan supaya kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab berkat yang kita dapatkan, kesembuhan yang kita dapatkan bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan dan menceritakan ini semua oleh karena Tuhan yang menghidupkan aku. Sehingga kita bisa berkata, hari ini aku panjang umur, hari ini aku bisa hidup. Hari ini, yang dalam minggu ini berulang tahun, puji Tuhan, umur panjang yang Tuhan berikan Pak Anton minggu ini. Juga beberapa yang berulang tahun mensyukurin panjang umur yang Tuhan berikan. Ya, di masa-masa seperti ini Tuhan memberikan panjang umur kepada kita. Untuk apa panjang umurnya? Supaya kita bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada keluarga kita, kepada rayon kita, kepada tetangga keluarga besar kita dan teman-teman kita. Aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup. Kalau ada nanti satu orang dari jemaat yang mau bersaksi bagaimana dia ditolong Tuhan sejak dia mengalami sakit, saya persilahkan nanti kalau ada. Satu orang, 5-10 menit. Setelah firman Tuhan ini saya siapkan waktu 5-10 menit. Jikalau ada yang dari kita ingin menyaksikan perbuatan Tuhan atas hidup, bagaimana dia bisa disembuhkan dari sakit COVID, dari sakit kanker, dari sakit apapun itu, yang seharusnya sudah membuat dia hari ini harusnya mati, tapi karena imannya, karena kuasa Tuhan, aku hidup sampai dengan saat ini. Silahkan nanti kalau ada, saya kasih kesempatan satu orang setelah firman Tuhan bisa dipersiapkan oleh saudara. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-6, yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hidup orang Kristen dikatakan yang terutama, kasihilah seorang sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Dunia ini membutuhkan kasih Kristus. Melalui siapa kasih Tuhan itu bisa nampak? Dia melalui kita orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Amin. Saudara telah menerima kasih Tuhan. Saya juga sudah menerima kasih Tuhan. Dan dunia bisa melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita. Melalui apa yang kita beri, melalui apa yang kita korbankan, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh memberi tumpangan kepada orang lain, menolong orang-orang yang sakit,
Saudaraku, kita bersyukur saudaraku, jemaat Tuhan GKKD di tempat ini. Hidupnya adalah hidup sebagai orang Kristen, orang-orang mengikut Tuhan. Kita boleh menyaksikan sendiri bagaimana jemaat Tuhan membantu orang-orang yang sedang mengalami sakit ataupun isolasi mandiri. Ya, saudara-saudara yang sudah mengalaminya, saudara bisa lihat bagaimana para pemimpin mulai membagikan kepada jemaat Tuhan, pelayan juga membantu dengan yang lainnya, jemaat Tuhan juga boleh memberi kepada orang-orang yang sakit, memperhatikan. Oleh sebab itu, dari gereja, kesekretariatan dan para pemimpin kemarin mengambil inisiatif bagaimana supaya kami, gereja Tuhan semuanya bisa membantu jemaat Tuhan yang diisolasi mandiri. Ada yang memberikan vitamin dan obat, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan buah-buahan, ada yang mensupport dengan dukungan, peneguhan. Saudaraku, itulah buktinya bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Itulah buktinya kasih Kristus itu ada dalam diri kita. Karena kita menunjukkan kasih itu kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada jemaat Tuhan yang lain. Itu adalah bentuk kasih Kristus di dalam kehidupan kita yang saya bagi sama semua orang. Dan begitulah harusnya kehidupan orang Kristen, orang-orang jemaat Tuhan GKKD ini. Kita saling membantu di saat orang sedang lemah. Ada yang memberikan bubur, ada yang memberikan pisang. Ya, segala sesuatu diberikan bukan karena mahalnya, tapi hatinya yang mau mengasihi saudara-saudaranya yang lain. Baik dalam pelayanan PW kemarin bersehati, pelayanan penginjilan, pelayanan doa, rayon-rayon, semuanya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan itu, kasih itu dikatakan banyak sekali menutupi kesalahan dan dosa. Karena ada banyak isu orang sakit itu orang yang banyak dosanya. Orang yang sakit itu orang yang banyak kesalahannya. Ya, orang yang menderita itu inilah karena dia memberontak dia. Oleh karena dia kesalahannya banyak itu makanya dia menderita hidupnya. Saudaraku yang terkasih, kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Walaupun kita banyak melakukan pelanggaran, tapi kasih itu menutupinya. Sehingga orang itu boleh merasakan kasih Tuhan atas hidupnya. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Saya bacakan kepada kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Ayat yang 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Tuhan itu menjadi pendusta kalau kita berkata, aku tidak berbuat dosa. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata, aku tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Semua kita pada mulanya adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita semua diampuni dan ditebus oleh Kristus. Semua kita. Tidak ada satupun dikatakan bahwa kita mulanya tidak berdosa. Semua saudara berdosa. Saya juga berdosa mulanya. Oleh sebab itu tidak ada saya membanggakan juga para pemimpin. Untuk apa dibanggakan? Karena kita dari awalnya kita berdosa dan kita semua juga ditebus. Lalu dikatakan tapi ia
setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, jika kembali ke kita 1 Petrus 4 tadi dikatakan, biarlah kita saling mengasihi, karena kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Membantu dengan yang lainnya, dengan kasih menunjukkan bahwasanya kita adalah murid-murid Tuhan. Saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita sama-sama ditebus oleh Tuhan. Kristus telah menebus kita. Amin. Semua kita ditebus, saya juga ditebus. Saya bukan orang yang dulunya dilahirkan sudah suci atau tidak berdosa, enggak. Dan apakah saya melakukan ada juga kesalahan? Ada juga. Dalam hidup saya melakukan kesalahan. Tapi Tuhan setia dan adil. Jika kita mengaku, Dia mengampuni kita, lalu kita menunjukkan kasih kita itu kepada orang lain, kepada sesama, kepada setiap orang. Kemudian yang ketiga kita kembali ke 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya, saya punya waktu. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Masa pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk bisa melayani sesuai dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Masa-masa seperti ini bukan menjadi hambatan untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kita bisa melayani Tuhan secara kelompok kecil. Kita bisa melayani Tuhan dengan kunjungan. Kita bisa melayani mengajar melalui online. Kita bisa melayani dengan memberikan bantuan sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan berikan kepada karunia kepada kita pribadi, lepas pribadi, saudara kita kerjakan. Makanya dikatakan di sini, sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Jadilah pengurus yang baik, melayani yang baik, yang bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan sama kita. Baik saudara sebagai pengajar, sebagai pemimpin, sebagai pendoa, sebagai praise and worship, sebagai yang melayani di diakonia, melayani di marketplace, melayani di kampus-kampus, melayani di sekolah-sekolah. Jadilah pengurus yang baik sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mulai bertanggung jawab untuk melayani, maka segala hambatan-hambatan yang terjadi di depan kita ini tidak akan menjadi masalah karena kita berjuang terus untuk itu. Amin. Hambatan-hambatan yang terjadi, pandemi yang terjadi, resesi ekonomi, aduh nggak ada duit aku. Kemudian aduh nanti aku terjangkit dengan terpapar dengan kena virus. Aduh lihatlah ini situasinya, aku nggak kerja lagi. Semua itu yang terjadi bukan menjadi hambatan dalam hidup kita, memberikan kasih kita kepada orang lain dan melayani satu dengan yang lainnya. Jangan kita menjadi vakum dengan keadaan, lalu kita menyerah dengan keadaan. Malah kita harus semakin bertekun di dalam Tuhan. Kita berjuang, semuanya ada jalannya. Semua ada jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan.
Kalau saudara rindu ingin melayani, semuanya ada jalan. Kalau saudara ingin memberkati orang lain, semuanya ada jalan. Karena Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Tuhan sudah mempercayakan tiap-tiap kita. Satu pelayanan, satu karunia kepada kita. Atau bahkan ada yang lebih karunianya, 3, 4. Sudah Tuhan percayakan. Baiknya kita lakukan itu dengan setia. Bagaimana caranya, Pak? Situasi sudah begini, minta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Nah, kamu harus begini ya, begini ya, begini. Oh ya, terima kasih Tuhan, aku laksanakan. Ini harus disiapkan. Oh, ini ada online. Nah, sekarang ini ada media yang udah disiapkan oleh tim media. Puji Tuhan dibuat untuk orang-orang yang sedang di luar kota, ya. Juga para diaken yang lain, pelayan dan jemaat yang lain. Ini satu media untuk kita bisa beribadah, ataupun mengajar, ataupun hal-hal yang lainnya. Saudara, bisa kita manfaatkan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara tidak gampang menyerah dan terus berjuang, Tuhan akan buka jalan. Amin. Tidak ada satu jalan yang buntu di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus tenang dan berdoa dan mengatakan, Tuhan gunung batuku, keselamatanku, pengharapanku. Supaya pengharapan yang kita buat, kita melayani Dia, Raja segala raja. Dan yang terakhir dikatakan di ayat yang 11, dikatakan, baik ya melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Pelayanan yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan karena kuat gagah kita. Tuhan yang memberikan pikiran-pikiran yang cerdas sama kita, sama anak-anak kita. Tuhan yang memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menembus segala tembok-tembok yang menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Lalu dikatakan di sini, supaya Allah dimuliakan. Amin. Allah dimuliakan karena Yesus Kristus. Bukan melalui kemuliaan kepada saya, atau kemuliaan kepada para pemimpin, atau puji-pujian kepada pemimpin. Tapi ini adalah kemuliaan hanya kepada Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Dan inilah hidup orang-orang Kristen, orang-orang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, ada yang mau bersaksi tadi? Satu orang? Oh. Enggak ada 5-10 menit satu orang yang sudah sembuh mengalami Tuhan. Kesempatan menceritakan kasih Tuhan. Oke, enggak ada, belum. Berarti belum ada. Mari tim PW kita, Ibu Yosi. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita telah bagaimana hidup kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Situasi demo, situasi politik yang seperti ini. Situasi pandemi yang seperti yang sekarang kita hadapi. Bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Tuhan? Yang pertama, kuasai diri kita, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Supaya doa kita berkemenangan, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tenang kita untuk berdoa, tenang kita beribadah setiap pagi kita. Tidak dirasukin oleh dunia ini. Tapi kita tenang menghadap tahta kemuliaannya. Tadi yang kedua, yang terutama, biarlah kita
saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengasihi jemaat, mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Karena kasih itu, dosa itu bisa ditutupi. Dan kasih itu adalah Kristus, Allah sendiri, yang telah mengampuni kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah layanilah seorang akan yang lain. Layanilah karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada saudara. Karunia itu sudah Tuhan percayakan. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, kerjakanlah itu. Jangan kita menjadikan situasi menjadi hambatan ataupun alasan untuk kita tidak melayani. Bertanggung jawablah terhadap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi Allah kita karena Yesus Kristus. Hanya dekat Allah saja. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Aku merasa tenang. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah saja keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Amin, amin Tuhan. Aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah saja keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari
keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan. Engkau angkat umat-Mu dari kegelapan Tuhan. Bawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Ya Rabaya Canda Bala Canda Tuhan. Bawa kami Tuhan pada terang-Mu ya Tuhan. Ala bala ya Canda. Ya Rabala ya Canda la bala ya Canda.